putih dengan hijau-hijau sage namanya ini Ustaz. Diberi? Hijau sage. Dari produk hijau sage, banyak hijau sage. Tapi yang maksudnya kita bahas ya. Nah, bisa coba kita coba ini program Ustaz masih bersama Sarmi duduk. Legenda Nusantara. Dan hari ini Ustaz kita ada di daerah Biromaya, di Antang sama apa? Ini sama bersama Ibu Istri lagi apa? Kompat sih. Kasih kompat. Kompat juga. Betul. Dari Istri mana? Jauh sering terjadi sedang, ya. Alhamdulillah, pasti aku bisa coba. Untuk hari ini kita juga akan ada dosen seperti biasa, ya. Ini akan ada tema yang berbeda. Nah, pasti penasaran. Dan saya ingin tidur kembali, Ibu. Ini bantu Ibu sebentar dulu, Ibu. Aman ya? Bu. Bu. Jadi yang banyak dulu hari ini kita ada dosen dari Sarmi dulu. Yang kembali. Jadi program kerja dulu ini bukan cuma sarung Ibu, baju juga yang saya pakai sekarang, kopiah, bukan juga ada, pakaian juga ada. Jadi semua sekarang kerja sarung dulu ini memproduksinya, ya. Jadi kalau Ibu kunjungi websitenya boleh, Ibu ya, itu di www.gajahduduk.com atau Ibu bisa follow kalau kita produk itu cantik, ya, bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Ibu, underscore itu garis bawah. Itu kan di sim sana. Ibu. Ya, jadi pastinya ini adalah hari kekerawanan Ustaz. Kira-kira dengan hari kekerawanan ini temanya apa Ustaz? Ya, temanya kita angkat dalam makanan. Perkara yang dapat menghambat rezeki dalam makanan. Perkara yang menghambat rezeki dalam makanan. Ibu ada yang sulit rezeki tak? Jadi berarti semua rezeki dulu. Ibu mau dengar tausiah dari Ustaz? Kalau kita ya tabar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau saya yang beri salam semangat. Ya, ini kalau saya ini menggambarkan bahwa mereka berpuasa semua hari ini. Betul Bu? Untuk hari ini tidak ada banyak tempo Ustaz. Kalau banyak tempo tidak semua itu. Berarti kalau kita salam menandakan ibu-ibu puasa. Kalau saya sehari. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Al-Amin di rumah dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di puasa ketiga Ramadan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Semoga insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu-ibu ini memakai kerudung warna hijau atau warna apa? Hijau sage Ustaz. Tidak tahu hijau sage. Hijau sage. Ya, bukan tak gaul. Ini lagi viral Ustaz. Hijau sage. Oh, ini tes kalau yang tidak. Oh begitu.
Tapi kalau selesai begini udah buka puasa, Ya. dia jauh begini kelihatan kayak barungkung. Ya. Jadi dulu iya. Lain lah dari ibu dari tinggi dan dia. Tapi hati-hati, sementara kita kira bakukan. Ini kira tapi ada nyaman. Ya. Hijau ini menandakan kesuburan dan kesuburan. Warna favorit bagi Rasulullah. Masya Allah. Ibu mudah-mudahan insyaallah salawat tadi menunjukkan kolbu dan hati dan insyaallah menunjukkan kita semua sehingga kita dipandang oleh Nabi dan mendapatkan syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi kita sedang salawat. Iya. Sebentar kita sedang salawat. Iya. Jangan sekarang karena nanti kira bukan orang. Iya. Ya. Ya, yang balik adalah someng. Ya, soal Iya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa pajak ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini dibilang juga yaitu perkara-perkara yang dapat menghambat rezeki dalam rumah tangga. Ya. Meskipun ibu-ibu sudah jauh alami yang dulu, tapi paling tidak pesan ini buat kita dan anak-anak kita, anak keturunan kita dan seluruh pemirsa Pajak TV yang insya Allah dimanapun saja berada. Bu, 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 bagi yang B, yang Bu, Bu, dulu waktu sebelum kita menikah, alhamdulillah aman dan ada ayam. Betul tidak? Aman, rezeki kita lancar, ada perasaan. Iya. Ya, bahkan dalam riwayat orang yang menikah, insya Allah pintu-pintu rezekinya dibukakan oleh Allah. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita sudah menikah ini, tapi rezeki begitu saja tidak menikah? Sipir sipir. Ada juga yang mengatakan dia tidak sejodoh, tidak berkawan antara toples dengan kuenya. Ya kan biasa ada kita Bugis Makassar biasa anak pertama dengan anak bungsu kan seperti itu. Jadi dapat di beberapa bisnis seperti itu. Ya ternyata ibu ada hal-hal yang bisa menghambat rezeki dalam rumah tangga. Apa itu? Yang pertama ibu, ya kurang bersyukur dan banyak mengeluh. Kurang bersyukur dan banyak mengeluh. Ibu biasa dikasih rezeki dari Allah melalui suaminya dikasih sekian, ya alhamdulillah. Ya, kemudian dikasih lagi sebagian kecil lagi, tetap alhamdulillah. Tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, dia jangkau ya dari mas di mana? Keluar muka. Tapi yang syukurin dia, ada alhamdulillah. Kita dalam dunia untuk ada Ustaz. Alhamdulillah tidak ada gitu. Ini bukan sebuah dunia ya. Alhamdulillah tapi diri dulu. Lagi emosi sudah ada. Makanya kami mohon maaf. Kebanyakan ibu, tapi dia ibu di sini. Tidak ada di Banji. Ya, banyak biasa terkena stroke ya. Iya. Stroke Di depan banyak semua ini. Ya. Ibu, hal yang memperhambat rezeki adalah kurangnya syukur. Yang kurangnya syukur. Ibu, kalau kita syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama syukur kepada suami kita, insya Allah Allah akan mempermudah rezeki kita. Ada maupun tidak ada, tetap bersyukur. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kehidupan, bisa saling menatap sama istri dan anak-anak. Bersyukur. Ibu, kami minta maaf apapun yang kita makan yang jelas itu halal, kita syukuri. Ibaratnya dalam rumah tangga apa? Sama apa Ustaz? Nasi pun sama, garam ya, di sampingnya ada KFC 110.
DVD jadi itu MC. Ya. Bahkan ada peribahasa, peribahasa atau apa ya? Dunia ini yang milik kita, yang lain kontra. Gimana dapat dikirim beda negara kontra. Apapun makanan kita tetap bersyukur. Ini yang pertama, bersyukur. Ketika bersyukur maka Allah akan tambah. Yang kedua, jangan ini dipaketkan syukur dan jangan mengeluh. Ada juga orang syukur secara lisan, tapi lisannya juga mengeluh. Betul, alhamdulillah itu. Apa ini maksudnya di poin cocok itu sudah mampu ya? Terus bersyukur, tetap bersyukur dan jangan lupa. Ibu bahasa Bugis atau makan sama nopo-nopo. Ada istilah kalau bicara bicu-bicu, bukan dia bisi-bisi, nopo-nopo mana-mana kecil-kecil. Ya, berbagi kami dulu nanti. Dikasihkan uang sama suami yang kami syukurin ya sayang, abi, umi, ya umi, panggil apa itu? Papi atau pipa? Pipa tahu apa itu? Ya, ayah, bunda. Ini ada uang sedikit yang mudah-mudahan ini cukup buat kehidupan kita. Apa namanya ini manopo ini? Berarti mengeluh juga tadi. Ini memperhebat rezeki. Ada sini seperti itu ya ada. Ada di sini tapi di sana. Apa ini kalau berada ini beli? Pas pada suami. Ada tahu. Ibu paling tidak pesan ini buat kita anak-anak keturunan kita dan seluruh pemirsa pada TV yang insyaallah tidak. Ibu bukan main suami dan itu banyak yang baik. Suami di saat tidak kamu maka disitulah ketika dia saya terima nikahnya si bulan maka di saat itu beralih tanggung jawabnya seorang mertua ayah dari istri itu ke suaminya. Ibu banyak sekali yang penting lagi berbagi suami dengan hal yang contohnya apa yang kita masuk kalau kurang suami kita. Masya Allah, mudah-mudahan pulang sebentar ini sebentar juga sama suami. Cantiknya di sini sama cantiknya di rumah. Ya, pakaiannya model seperti ini. Ulangi dulu. Assalamualaikum papi. Ya. Papi lah. 50 mami. Ada yang beribu. Assalamualaikum papi, ada kata rapi. Iya, karena biasanya kami minta maaf dan sehat buat kita semua, khususnya pengantin lama kalau pengantin baru harus. Apa yang lama? Lama. Ini pengantin baru ya? Lama. Biasanya kalau di rumah itu seluruh pakaiannya yang pakai itu daster yang 7 penyidik. Mana begitu? Kalau iya di sini, di sana. Jadi begini ya. Ya itu bajunya. Kemudian parfumnya yang pakai minyak putus-putus. Minyak kayu putih, terus di sini bawang putih. Ibu berikan kesejukan, ketenangan yang baik suami. Tapi mohon maaf disebutkan dalam riwayat bahwa perhiasan dunia itu adalah perempuan dan sebaik-baik perhiasan adalah kita yang mana itu Nabi katakan bahwa maukah aku
tunjukkan engkau perempuan yang simpanan yang baik buat laki-laki. Simpanan yang baik maksudnya bukan simpanan yang baik. Ya, kan? Ya, JP. Kalau JP jangan bilang. Iya. Kalau JP apa Ustaz? Apa? Tidak bilang. Kalau itu. Apa kata simpanan yang terbaik bagi laki-laki wanita yang soleh. Masya Gimana itu ya Rasul? Apabila dia pandang itu membawa ketenangan dan kesembuhan. Jadi semua yang saya alami di masyarakat itu pandang-pandang bercahaya. Ada lampu. Ya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Apabila dia diperintahkan disuruh untuk dia taat. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang soleha itu dia senantiasa mengikuti perkataan suaminya. Ini Bu, mudah jalannya rezeki. Sudah menikah tapi begitu di rezekinya periksa ini. Kemudian insyaallah kita bahas setelah yang mau lewat ini mungkin kita dulu. Kita gaya saja Ustaz. Kalau gaya saya. Yang mau iklan dia saja. Terima kasih kepada Ustaz. Bu. 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 Masih sehat puasanya? Ya. Tapi kita mau tahu saja kita berikan dulu. Jadi kalau saya cuma yang gimana tapi program bersama sampai dulu. Pemirsa di rumah kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarungaya Duduk Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama dengan Ibu Majlis Talim. Masih bersama Majlis Talim Hiyo Sage. Ada bibi di rumah ya. Ini tempat kita mengapa 3 Bu ya. Yang warna 3 ya. Iya. 3 ya karena sekolah aku di sana Ustaz. Di SMA Negeri 13. Ya. Masya. Bu. Oh Ibu. Bu. Jadi kenapa Sarungaya Dulu ini menjadi legenda Nusantara? Karena Sarungaya Dulu ini sarung yang paling lama di Indonesia. Yang pertama ada di Sarungaya Dulu ya. Karena tahun dibuatnya itu tahun 1907. Berapa? 72. Dapat 2 juta. Dari suaminya Jubilana. Jadi 1972 dan pabriknya Sarungaya Dulu ini masih ada di Indonesia Bu. Tempatnya di Pekalongan. Jadi kalau nanti misalnya yang mau berkunjung bisa banyak ke sana boleh. Terbuka. Jadi kalau siapapun Ibu Presiden mau ke sana boleh. Dan nanti kalau mau jual beli di sana dapat harga pabrik. Ya. Kalau mau jual order nanti setelah Lebaran, sebelum Lebaran boleh ke saya. Iya. Terima kasih. Bu. Bu. Ibu. Ibu Sage. Mari ibu orang hukum. Ya kalau gitu kalau nggak, mau lanjut lagi Bu, itu rezekinya. Nah sudah kepada Iya. Jadi Bu, syukur ya. Bu. Syukur. Jangan mengeluh. Ibu kalau pulang suami kita usahakan dengan wajah yang luar biasa cerah. Pakai skincare kan? Duduk tak juga perlu juga iya. Glowing. Yang main ibu. Itu suami kita ibu ya. Meskipun sudah tidak aktif kerja pensiunan ataupun masih aktif, itu bebannya luar biasa di luar sana. Ya, jadi jangan dibebani suami kita dengan wajah yang usang.
Kumpulan suami ya dapat beban di luar, taruhlah misalnya masih aktif kerja ataupun tidak kerja lagi, ya di luar cari refreshing, ya supaya bebannya hilang, pulang bukannya hilang masalah tetapi masalah. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Yang tadi yang mau masuk rumah lanjut keluar, makanya tadi kalau bapak sekarang lebih suka nongkrong di tidak tadi betul. Jadi kan itu harus orang pulang itu Ustaz. Kalau belum pulang lebih saya di mana kok? Motel. Ya. Ya, coba wajah tak itu ibu kalau dipandang menyejukkan, ya mengurangi beban suami. Ustaz kan tidak kasih ini rezeki, bukannya dia memberikan nafkah, biar itu. Tapi kalau kita syukur, kurang mengjuta, kurang merotak, selalu berseri-seri, ikhlas tulus, insya Allah itu akan mempermudah datangnya rezeki. Begitu saja. Jadi ini cantik, kurang cantik tamu. Coba. Mana kodok itu bebannya besar, bebannya luar biasa. Di mama kada roda. Jadi yakin sampai suami mulai Ustaz ya. Iya. Beban juga ya. Beban. Dan suami itu kalau dia dapat masalah di luar, dia berusaha untuk tidak menceritakan kepada istrinya. Saking suami itu ingin memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Tapi kita biar masalah kecil diceritakan sedikit di suami. Ya, suami baru pulang ada masalah, assalamualaikum, Pak kita tahu kita anak tahan cium tangan dulu dong, ini jangan kata bunyi-bunyi kan cium tangan. Iya. Cium tangannya yang bunyi-bunyi lah. Iya, ya lama-lama sih. Sakit karena tebal-tebal baru bunyi. Iya. Kalau lama lagi sakit tebalnya kembali lagi. Makasih ayah. Ya, ibu datang. Dipikir baru gigi. Ibu, suami keluar, datang cium tangan, mau tebal atau tipis tetap lengketkan. Iya. Ibu, paling tidak pakai kit juga kalau mau keluar suami tak pakai kit tinju yang tebal-tebal supaya tidak macam-macam ini luar. Itu kan ada tanda. Pas mau kenalan, ada nih. Ya boleh ya. Ya, coba Khadijatul Kubra, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi begitu cinta kepada ummahatul mukminat. Ya, Khadijah, peristiwa di saat Nabi menerima wahyu ini ada pelajaran penting. Ya, pas Ramadan kan, surah Al-Alaq, ya, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir surah sampai ila akhir ayat itu 5 ayat. Ketika itu Nabi disuruh sama malaikat Jibril diperintahkan Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari, apa yang saya harus baca? Kemudian Jibril meneruskan, lalu singkat cerita Nabi dalam keadaan ketakutan menggigil. Bukan main, di saat kesendiriannya ada suara tiba-tiba mengatakan Iqra. Nanti setelah itu baru menampakkan Jibril menampakkan wajahnya. Ibu, kira-kira di saat kita sendiri ibu, tiba-tiba ada suara panggil bagaimana kira-kira? Ketakutan. Ketakutan, apa yang muncul lagi? Bu. Nabi itu dalam keadaan menggigil ketakutan, pulang di rumahnya. Coba pendidikan dari Khadijah. Apakah Khadijah langsung bertanya? Tidak. Khadijah langsung menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Muzammil, selimuti aku. Jadi kalau ada masalahnya suami tadi dua ibu, langsung diselimuti. Ya, baru datang. Jangan bilang-bilang selimuti. Ya. Makna menyelimuti di sini ya, yang pertama selimuti, ya, yang kedua kalimuti. Sama jadi. Ya. Kalau itu kalau gini,
Kalau bapak ini yang selimuti dengan lagi jadi selimuti ya. Setelah diselimuti baru Nabi itu tenang, lalu kemudian Khadijah Kubra baru bertanya, ada apa dengan makhluk ya Rasulullah? Pelajaran dari ini ibu, kalau pula suami tak jadi langsung tanya ya. Banyak sekali beban itu di luar diam-diam dulu, biarkan, atau paling tidak ayah, umi, yang beb, kalau pulang ya boleh bertanya, tapi tanyanya yang lemah lembut, mau makin makan dulu ataukah makin mandi dulu, minum teh, ataukah mau aku kayak hidangan juga ya saja. Mau minum teh, makan ada aku ya. Astagfirullahaladzim. Bu, insya Allah ibu dilancarkan rezeki kita, dimasukkan, diberikan keberkahan oleh Allah. Yang kedua, apalagi Ustaz? Yang kedua, ibu kurangnya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah taat, Ustaz, saya sudah taat sama suami, saya sudah bersyukur dan tidak mengeluh. Tapi kenapa rezeki masih sampai seperti ini saja? Mulai dari nikah sampai banyak golongan udah begini-begini jadi rezeki. Ibu mungkin kurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar, bukan cuma jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu akan membukakan, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa kepada Allah. Ibu kalau sudah bersyukur, kalau sudah tidak mengeluh, yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa. Betul kan? Jadi bulan awal yang buang itu kan? Iya, karena ya. Tanda mau buka. Tanda mau iya. Yang bahasanya waktu ya. Yang waktu itu ada saya sedikit. Iya betul. Apalagi waktu buka di situ godaan. Menyerang betul. Ibu. Bu. Bu. Bertakwa ibu. Bulan Ramadan. Tujuan Ramadan apa? Hafal semua kan ayatnya? Hafal ayatnya ibu? Hafal je? Ya, coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kama la'allakum tattaqun. Coba sebelah sini. Luar biasa. Coba sebelah sini. Sebelah sini. Ya sebelah sini. Tengah lagi. Tengah. La'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun. Orang yang mungkin seorang hamba ketika dalam rumah tangganya kehidupannya begitu saja, kemungkinan karena kurangnya takwa. Jadi solusinya Ustaz, solusinya paling tidak puasa, apalagi bulan Ramadan nanti ini yang ibadah-ibadah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ketiga, mungkin kelalaian kita dalam ibadah sholat. Melalaikan sholat. Ibu, mungkin saja ibadah kita bagus, ibadah kita bagus, tapi ternyata suami kita yang mungkin lalai dalam sholat. Ataukah suami kita bagus sholatnya,
kita yang mungkin terkadang lalai dalam sholat, ataukah dua-duanya bagus? Ternyata anak-anak yang tidak menjaga sholat, maka Allah tidak akan menjaga rezeki yang akan diberikan kepada kita, karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Tetapi ada penyebab. Bahkan mohon maaf, jikalau dalam satu rumah ada orang yang tidak sholat, lantas kita punya tanggung jawab besar untuk memberikan nasihat, lantas kemudian kita tidak berikan nasihat, dia tidak sholat, maka keberkahan dan rahmatnya Allah itu tidak akan turun di rumah tersebut. Sholat itu jaga sholat. Ibu kalau suaminya begadang, lantas kemudian susah bangun sholat subuh, bangunkan. Tapi bangunkan dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Minta maaf. Ya, wanita wajib menata, bukan mengatur. Karena menata dengan mengatur itu beda-beda tipis. Ya, makanya tadi mohon maaf kalau ada laki-laki yang suka menata berarti kampit. Kayak kampit. Bukan. Oh, ya. Karena itu tugasnya wanita wajib menata. Kalau laki-laki wajib mengatur. Dialah pemimpin dalam rumah tangga, dia atur segala sesuatu. Kalau kita tinggal menata, coba kalau dua-dua mau mengatur, saya jadi mana? Coba ibu, biasa minta maaf perkara kecil. Ibu taruh vas bunga di tengah, di sampingnya ada asbak. Suami kasih pindah, tidak ada yang sama misalnya kasih pindah. Karena perempuan sifatnya menata. Jadi kalau kita kasih bangun suami, tak yakin mengatur cara tak kasih bangun. Sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak bangun lagi, sama suruh memang begadang kan. Itu dibilang jadi selalu di warkop. Bisi kita dengar Ustaz, Pak bangun ki sholat daripada kita disolati. Ustaz kalau bisi kita dengarnya kan biasa anak-anak ki begini Ustaz. Ibu caranya ya gele kita lapak kaki. Oh gele. Ustaz nanti nasi pagi di samping kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun lagi. Ini sedikit. Tak mau bangun. Naik sedikit di betis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz di masjid tak belum video apa? Naik lagi sedikit. Sebentar kami kita yang tidur. Sebentar kami kita yang tidur ya. Ustaz belum mau. Tiba-tiba as-salatu khairum minan naum. Belum pilih pahala. Naik lagi sedikit. Kami. Belum lagi. Iya. Maksudnya bagus ya. Kadang-kadang itu cuma laki-laki kalau menjadi paham. Iya. Masih bangun. Ibu, yang ke berapa nih? 4. Tidak adanya bacaan Al-Quran di dalam rumah. Itu. Jadi kalau mau lancar baca kita baca. Ibu ada anjuran surat beberapa surat. Ya, ini yang dianjurkan oleh ulama dan beberapa riwayat. Yang pertama, yang menggunakan surah Ar-Rahman setelah sholat subuh. Surah Ar-Rahman. Apa faedahnya? Insya Allah dirahmati, dikasihi, disayangi rumah tangga. Kemudian yang kedua surah Al-Waqiah. Kemudian surah Al-Kahfi. Ya, kemudian surah Al-Baqarah ayat 255 itu ayat kursi. Setelah itu baca 2 surat terakhir dari Al-Baqarah. Ya, ayat terakhir. Biasa kita mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian apalagi baca surah Al-Jin, sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Insyaallah ini akan diberkahi rumah tangga dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan kemudahan dan kelancaran. Ustaz, kalau dia tidak ini sudah kami amalkan terus kemudian tidak mampu lagi, tidak mendatangkan rezeki, baca satu surah Talaq. Oh coba ke. Ya,
Bu, insya Allah pintar-pintarlah kita mencari istri yang bisa membantu suami, ya, yang bisa paling tidak membantu suami. Saya ini Bu, alhamdulillah istri pintar, ya, pintar kita bantu, pintar kita buat cari uang, ya, biar di sana tidak dapat. Di kopi aku di sini tidak dapat. Kalau ibu dia paling pakai. Tapi insya Allah majelis taklim Al-Amin adalah penghuni surga insya Allah. Yang dirindukan surga karena kesolehannya terhadap suami. Amin ya rabbal alamin. Bu, ya, saya kira ini boleh beberapa hal. Juga bisa saya. Bu. Bu. Kata Bu saya di rumah. Nanti kita akan sambung lagi. Ya, Ustaz, kalau kita ya Ustaz jadi dua ya, jadi dua. Nah, di sini setelah ini ya kita akan kasih kesempatan untuk ibu bertanya, ya, karena kami akan kasih hadiah dari Ustaz, bukannya jadi dulu ya. Ibu siapa yang bertanya ya? Kita berikan dulu, jadi jangan kemana-mana, tapi program Ustaz Gaul bersama Sarulnya dulu. Kembali di program Tegal bersama Sarulnya dulu. Nah, Ustaz, sekarang kita cuma kita masuk di sesi ketiga yang kita jawab. Nah, Ibu. Sebelum kita lanjut, sekarang saya ingatkan juga ibu-ibu, untuk nanti kalau kita mau beli sarung kerja dulu itu harus ada yang begini tulisan Arabnya. Nah, ini yang pakai tiket terbaru, ya. Jadi kalau mau beli, yang ada tulisan Oke, dan kita masuk ke sini jawab. Ya, boleh tes. Berdiri dulu. Berarti aku perbaiki tetap oke. Nah, kita kasih kesempatan untuk bertanya ke orang saja. Karena kita akan kasih hadiah sarung aja dulu. Ya, mau bertanya silakan angkat tangan dulu. Oh, ya. Kalau di sana ada bidadari, di sini juga ada. Foto, dia mau ke foto, ada di tadi. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda. Eja. Iya. Pertanyaan saya singkat, Ustaz. Iya. Singkat terus. Iya. Ketika kita sebagai seorang istri sudah belajar taat dan takwa kepada Allah, terus suami kita masih susah untuk dikasih tahu dan bahkan terkadang jadi hal yang sensitif. Bagaimana cara kita untuk bisa saling berkomunikasi tentang hal itu? Suaminya ini, suaminya. Bukan Ustaz. Suaminya teman. Oh, sudah. Iya. Sudah kamu ya. Iya, terima kasih. Ini aja. Ya, silakan dikasih salamnya. Udah buat cici. Apa bisa? Nanda. Kalau tambah lagi ada Ananda, masih bersama. Oh, ada yuk. Oh, ini Nanda. Nanti lagi mereka siapa lagi kalau dah tahu? Saya apa ya? Saya. Ada serta. Assalamualaikum. Ibu boleh nama dia semua ibu kota kuasa biasa ya boleh. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salma dari Majelis Taklim Al-Amin Birigo. Masya Allah. Saya dari tadi tunggu pakai sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama.
Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz kan membahas mengenai ketakwaan kepada Allah itu dengan taat kepada suami. Dan bagaimana Pak Ustadz kalau suami sudah tidak ada? Apa saja yang kita lakukan agar suami ini bisa mendapatkan pahala? Dan kita juga ketakwaan kita kepada dan yang kedua Pak Ustadz, bagaimana caranya kita itu membangunkan anak yang susah sekali Pak Ustadz, apalagi di sholat subuh. Badan kita sudah kita didik Pak Ustadz, tapi jadi kadang itu dia bangun sudah maksudnya sudah dia jam 6 lah bagaimana itu Pak Ustadz. Iya. Dan mungkin ada doa yang bisa diberikan juga kepada ibu-ibu yang lain supaya bisa anaknya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana kita Ibu masalah dapat juga jadi saya juga ya dulu. Dua pertanyaan lebih ya. Tadi Ibu Nanda ya. Satu Siti. Iya, saya juga ini pada bagus juga ini. Baik, saya jawab saja. Alhamdulillah, pertanyaannya sesuai dengan tema. Betul. Curhat tetapi sesuai dengan tema. Benar. Yang pertama Ibu Nanda ya. Kalau Ibu kan itu juga ya. Tentang boleh tidak kita mengingatkan suami ibadah sholat, yang bagaimana tipsnya agar suami bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, taatan kepada Allah. Tipsnya kita tetap mengingatkan suami dengan lemah lembut. Ya, kita menyampaikan secara lemah lembut, menasihati dan kebaikan. Tapi harus sabar itu, sabar. Ingat, wanita wajib menata, bukan menata. Sampaikanlah dengan hikmah. Caranya, kalau misalnya kita sudah sampaikan berkali-kali atas, kemudian belum juga minta doa agar diberikan suami diberikan hidayah. Amin. Yang kedua, paling tidak perkenalkan materi-materi ceramah. Iya. Jangan semuanya. Untuk gambar itu di mana-mana. Iya, seperti itu. Tunggu bisa jadi dengan hidayah itu suami bergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian dari Ibu ketaatan kepada Allah terkait dengan ketaatan kepada suami. Bagaimana kalau suami telah meninggal, berbuat baik kepada suami setelah dia meninggal. Yang pertama yaitu mendoakan suami, kemudian bersedekah sama suami. Kemudian kita bangun hubungan kepada keluarga suami dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, insya Allah suami kita diringankan, dibebaskan, dilapangkan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kesolehan seorang ibu, seorang istri, kesolehan dari anak-anak. Kemudian yang kedua, bagaimana membangunkan anak bisa bangun. Tipsnya kalau bisa kasih cepat tidur. Ya, susah bangun kasih cepat tidur. Caranya seperti itu. Caranya karena zaman sekarang lagi hobi. Kalau bisa itu didiklah dengan bangun, kalau dia tidak dengan kasih sedikit kasih itu ibu ambil HP. Ya, kurangi HP ini. Kalau mampu kasih misalnya reward. Nah, kalau baik 20.000. Tapi kalau sudah 20.000 di bawah sudah setengah.
Tambah 1 miliar itu habis. Ya, tipsnya makanya di hablil masalah. Ya, karena budaya asbabnya dia tidak ta'ala berkata Imam kemudian di surah Ibrahim itu ayat 40 dengan 41 ya. Kita baca banyak. Insyaallah silakan ibu buka rumah supaya kita sering-sering tahu ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anaknya supaya tetap untuk mendirikan sholat anak dan keturunan. Sekiranya ini mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama diri pribadi yang fakir yang berikut Allah, miskin ilmu bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dimakan sekali kalau kita keren ya. Bu. Jadi menyambut juga puasa ibu, masih semangat ya. Apa bapak kata? Sesuai dengan tema baju ya. Warna hijau. Kalau yang warna merah berarti golek. Bu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat tadi. Tausiahnya ya. Tausiahnya bisa masuk di telinga kanan, keluar di telinga. Dimanfaatkan, diamalkan ibu ya. Bisa menjadi sahabat yang nanti. Bu. Bisa dulu terima kasih ya. Jadi kita menyampaikan maaf pada kata-kata. Karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala saat dalam kita percaya. Sampai jumpa di program setelah berikutnya bersama sampai hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabbi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada